Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dewi Paramita, NIM 1952211181 dari kelas AKS 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan Bitcoin itu? Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat dengan bank atau pemerintah. Prinsip dari Bitcoin sendiri adalah peer-to-peer, yang berarti Bitcoin dapat berjalan dengan sendirinya tanpa harus memiliki server pusat. Bitcoin pertama kali ditemukan oleh seorang programmer yang bernama Satoshi Nakamoto. Namun nama ini hanyalah nama samaran, karena hingga saat ini identitas aslinya belum diketahui. Bitcoin menjadi cryptocurrency pertama di tahun 2009. Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak teregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk dalam mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Bagaimana sih cara mendapatkan Bitcoin itu? Nah, cara mendapatkan Bitcoin ada dua macam. Yang pertama yaitu membeli, yang kedua adalah miners atau menambang. Cara yang kedua ini berarti para penambang atau miners bisa mendapatkan Bitcoin melalui olah skrip untuk memecahkan algoritma tertentu. Untuk mendapatkan koin, para miners harus melakukan olah data untuk verifikasi data transaksi yang tersimpan dalam sebuah blok yang mereka sebut dengan blockchain. Siapa yang berhasil melakukannya, maka akan mendapatkan Bitcoin. Bagaimana harga dari Bitcoin? Harga Bitcoin bisa naik atau turun kapan saja. Dan nilai dari Bitcoin sendiri tidak jelas atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Harga dari Bitcoin sebenarnya ditentukan oleh pengaruh demand dan supply atau permintaan dan penawaran. Apabila permintaan semakin tinggi namun penawarannya terbatas, maka harga akan naik dan orang-orang pasti berlomba-lomba untuk membelinya meskipun dengan harga yang tinggi. Hal ini seperti yang saat ini terjadi dengan Bitcoin, di mana harga Bitcoin meroket tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana hukum Bitcoin dalam Islam? Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya adalah boleh, dengan syarat harus ada serah terima atau takobut dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Apabila jenisnya berbeda, disyaratkan harus ada takobut secara hakiki atau hukmi, ada uang, ada Bitcoin yang bisa diserah terimakan. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat dengan gharar atau ketidakjelasan, di mana ada pihak yang dirugikan. Dengan alasan 1. Keberadaannya tidak ada aset pendukungnya. 2. Harga tidak bisa dikontrol. 3. Keberadaannya tidak ada yang menjamin secara resmi. Sehingga apabila digunakan sebagai investasi, hukum dari Bitcoin adalah haram, karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi. Hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Namun, apabila Bitcoin digunakan sebagai alat tukar, hukumnya adalah mubah bagi yang mau menggunakannya dan mengakuinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam hukumnya adalah mubah apabila digunakan sebagai alat tukar. Namun apabila digunakan sebagai investasi, hukum dari Bitcoin adalah haram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.